Shalom, kembali lagi dengan saya Filipus dalam segmen Teduh with SS. Malam hari ini saya akan bawakan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Tips untuk Tidak Jatuh. Nah, kali ini saya akan membahas tentang dua ilustrasi terlebih dahulu sebelum kita masuk ke topiknya, yaitu ilustrasi seorang pesepeda dan satu orang nelayan. Seorang pesepeda di saat dia lagi bersepeda maupun di dataran rendah maupun dataran tinggi, di jalan yang lurus, berliku-liku maupun tanjakan dan turunan, itu punya satu kunci yang paling utama, paling basic, paling simpel supaya dia tidak jatuh. Yaitu memposisikan berat badan sebisa mungkin di tengah. Tidak terlalu condong ke kiri, tidak terlalu miring ke kiri, dan tidak terlalu miring ke kanan. Kemudian saat mengayuh ayunannya, saat mengayuh pedal sepeda, itu juga power kaki kanan dan power kaki kiri harus sama. Jangan terlalu kencang kaki kanannya tapi kaki kirinya tidak dipergunakan. Jadi tidak boleh ada yang saling dominan. Semua harus rata, semua harus stabil, semua harus balance. Supaya apa? Supaya nggak jatuh. Lalu kemudian seorang nelayan juga seperti itu. Seorang nelayan yang menggunakan perahu yang kuno ya, yang sederhana, yang masih pakai ayunan, yang masih di dayung gitu ya. Itu juga mendayungnya juga butuh trik. Jadi jangan sampai dia mendayung hanya dari satu sisi. Kenapa? Kalau dia terus-terusan mendayung dari sebelah kiri saja misalnya, ada kecenderungan untuk dia bisa jatuh ke kiri. Apalagi kalau misalnya di dalam perahu itu ada banyak orang, semuanya pada duduk di sebelah kiri, dayungnya di kiri semua, ya beratnya di kiri semua dan akan jatuh, akan tenggelam. Itu juga sebaliknya kalau di kanan. Nah, terus juga kalau kita dalam perahu, kalau misalnya kita mendayung di sebelah kiri aja, misalnya nggak jatuh nih, tapi perahunya tersebut jalannya akan muter aja. Ya kalau di kiri perahunya tuh kayak jalan tapi muter aja, diam di tempat, seolah-olah jalan tapi sebenarnya cuma bikin lingkaran aja. Makanya itu sebagai kita pendayung perahu yang baik ya, kita harus kiri dan kanannya harus pas. Harus balance antara kiri dan kanan supaya kita tidak jatuh, kita tidak tenggelam. Apa sih kunci dari pesepeda dan nelayan ini? Apa sih tipsnya supaya dia nggak jatuh? Di antara dua ilustrasi ini, kalau diambil poin pentingnya atau kesimpulannya adalah seimbang. Jadi pesepeda tersebut harus seimbang, pendayung tersebut juga harus seimbang. Nah, dalam kehidupan kita juga harus seimbang. Kenapa? Kita harus bisa menyeimbangkan diri dari hal-hal yang rohani dan hal-hal yang jasmani. Karena ya tubuh kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan diri. Apa aja sih yang perlu diseimbangkan sebagai kita anak Tuhan supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa atau jatuh ke lubang yang sama? Yang pertama adalah iman dan perbuatan. Yakobus 2 ayat 17 berkata, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Antara iman dan perbuatan harus ada balance, harus ada seimbang. Jangan sampai kita hanya berdoa kepada Tuhan, kita beriman, kita meminta kepada Tuhan, tapi kita tidak berbuat. Ayat ini jelas mengatakan bahwa iman pada hakikatnya mati kalau misalnya nggak ada perbuatan. Jadi itu yang pertama, iman dan perbuatan harus seimbang. Yang kedua adalah pikiran dan kehendak Tuhan, itu juga harus seimbang. Yakobus 2 ayat 13 Yakobus 4 ayat 13 sampai yang ke-15 berkata, ini ada suatu cerita ya. Jadi sekarang hai kamu berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Jadi ada orang yang mau pergi ke kota Anu, lalu dia akan berdagang dan mendapatkan untung. Berencana. Boleh nggak? Boleh. Manusia punya akal pikiran, boleh berencana. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi akan hari esok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, pikiran. Manusia punya pikiran, punya akal budi yang itu tidak dimiliki oleh makhluk hidup lain.
Apakah boleh dipergunakan? Sangat boleh, bahkan harus dipergunakan sebaik mungkin. Apakah boleh berpikiran, berencana besok mau ngapain, seminggu ke depan, sebulan depan, tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, apakah boleh berencana? Boleh. Tetapi yang harus kita garis bawahi adalah setiap rencana kita, setiap pikiran kita harus serahkan kepada Tuhan. Mengapa? Ya karena segala sesuatu yang terjadi di muka bumi itu atas seizin kehendak Tuhan. Dan biasanya kalau kita hanya berencana tetapi tanpa mengandalkan Tuhan, biasanya gagal. Kalaupun berhasil, biasanya sifatnya semu. Nah, itu. Kenapa? Karena di sini jelas berkata, apa arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap. Kalau malam ini ku cabut saja nyawamu, kamu mau bilang apa? Jadi, setiap kita punya rencana, setiap kita punya pikiran, kita harus menggarisbawahi, mendasarkan jika Tuhan menghendaki terjadilah sesuai dengan kehendakmu. Maka poin yang kedua adalah pikiran dan kehendak Tuhan kita harus seimbang. Jangan kita terlalu berpikir jauh tetapi kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita tidak berdoa. Kita tidak menyerahkan pikiran-pikiran kita kepada Tuhan. Jangan. Tapi kita harus seimbang. Jadi kita berpikir, kita berencana, tetapi kita juga menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini loh rencana saya. Tetapi terserah Tuhan deh mau terjadi apa. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Mengapa? Karena biasanya rencana Tuhan itu belum tentu rencana kita. Jadi apa yang Tuhan mau tuh belum tentu apa yang kita mau gitu. Dan yang terpenting biasanya rencana Tuhan, dan pastinya rencana Tuhan itu yang jauh lebih bagus daripada rencana manusia. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yang harus kita seimbangkan supaya kita nggak jatuh. Kalau tadi pertama kan iman dan perbuatan kita harus seimbang, karena kalau nggak ada perbuatan iman itu mati hakikatnya. Yang kedua tadi kan pikiran dan kehendak Tuhan. Setiap pikiran kita serahkan kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah hak dan kewajiban. Kita sebagai warga negara Indonesia punya hak dan kewajiban. Hak kita mempunyai hak asasi manusia. Hak kita bisa menggunakan jalan raya, kita bisa menggunakan fasilitas umum, fasilitas-fasilitas yang ada. Terus kita bisa mendapatkan keamanan juga dari TNI, dari Polri. Kita punya kesetaraan hukum. Jadi setiap manusia mau kaya mau miskin hukumnya tuh setara. Itu hak kita dan masih banyak hak kita sebagai warga negara Indonesia. Tetapi kita juga ada kewajiban. Apa? Contoh, kita membayar pajak. Kewajiban kita membela negara. Kewajiban kita juga untuk ikut coblos saat lagi pemilu, demokrasi, dan berbagai kewajiban-kewajiban lainnya. Sama juga seperti kita anak Tuhan, kita harus seimbang antara hak dan kewajiban. Kerap kali jemaat-jemaat Tuhan itu hanya menginginkan hak. Seperti contoh dalam gereja jemaat-jemaat Tuhan menginginkan hak untuk dibesuk, hak untuk didoakan, hak untuk diberkati, minta ke Tuhan berkat, hak dalam bentuk finansial ataupun dalam hal-hal yang lain. Begitu juga kalau misalnya anak-anak Tuhan berdoa kepada Tuhan tuh pasti berdoanya ya Tuhan berkatilah usahaku, berkatilah daganganku, berkatilah sekolahku, pekerjaanku, semuanya minta berkat, nuntut hak. Ya betul Tuhan akan memberikan hak tersebut. Tetapi yang ini poin yang terpenting, biasanya kita hanya menuntut hak tapi kita tidak melaksanakan kewajiban kita. Sebagai anak Tuhan kita harus melaksanakan kewajiban kita. Apa kewajiban kita? Mengandalkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, jam-jam doa kita tambah kepada Tuhan. Kita juga kewajiban kita harus melakukan segenap firman Tuhan. Segenap ya berarti semua, bukan hanya melakukan firman Tuhan yang kira-kira enak didengar atau gampang dilakukan kita lakukan. Tetapi kalau yang enggak kita nggak lakukan, itu nggak boleh. Harus segenap firman Tuhan kita lakukan. Terus juga ada kewajiban membayar perpuluhan, memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, dan juga melayani Tuhan, baik itu di mimbar maupun pelayanan sekecil apapun. Nah ini harus balance, ini harus seimbang. Jangan sampai kita hanya menuntut hak tapi kita tidak melaksanakan kewajiban. Itu artinya tidak seimbang. Kalau tidak seimbang berarti jatuh. Seperti tadi naik sepeda toh, kalau nggak seimbang kiri dan kanan akhirnya apa? Jatuh. Gitu. Jadi itulah 3 poin penting tips supaya kita tidak jatuh, tips untuk supaya kita hidup seimbang di dalam dunia ini. Yang pertama, iman dan perbuatan kita harus seimbang.
Yang kedua, pikiran dan kehendak Tuhan harus seimbang. Dan yang ketiga, hak dan kewajiban kita sebagai anak Tuhan harus seimbang. Biarlah kebenaran firman ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kita boleh lebih baik lagi, lebih berkenan, layak di hadapan Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.